Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusuf Burhanuddin. Surgaku, rumahku, mengantarkan surga ke rumah Anda agar penghuninya semuanya menjadikan rumah sebagai wasilah kendaraan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita kedatangan tamu lagi, Masya Allah luar biasa, yaitu Ustadz Handi Boni. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Sehat. Ya, Ustadz milenial, ganteng, Masya Allah, senyumnya menawan. Dan banyak sekali nasihat-nasihat untuk para remaja milenial terutama. Mungkin bagi teman-teman yang jomblo sangat akrab dengan Handi Boni. Ya, karena beliau ini memang pakar di bidang itu ya. Karena banyak mengalaminya ya sebelumnya ya. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang berharga. Oke guys, sekarang mudah-mudahan kita bisa beristifadah, bisa banyak menimba ilmu. Amin. Ya, di siaran singkat ini dengan Ustadz Handi Boni ya. Jadi Ustadz kita tuh bicarain apa ya tadi? Aku canggungnya suka deg-degan. Padahal biasanya kita akrab ya. Ini guru aku. Masya Allah. Ini kan sekarang bagiannya aku sebagai host. Oh, host ya. Sebagai host. Aku bintang tamu gitu. Bintang tamu. Oh, iya, ya. Masya Allah. Karena memang harusnya begitu. Ya. Kemarin kan ada model TikTok, ada yang segala macam itu disenengin anak-anak, sehingga anak-anak kok jadi sadar percintaan, ya terutama remaja dan lain sebagainya. Nah ini gimana pandangan Ustadz Boni ini? Sangat memprihatinkan, sangat memprihatinkan. Maksudnya ketika remaja itu lebih cenderung kepada percintaan yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya betul. Karena kasusnya ini luar biasa sebenarnya, bukan hal yang sederhana gitu, Ustaz. Betul. Karena kayak pernikahan hamil di luar nikah, kemudian kasus aborsi, kemudian bahkan kekerasan dalam pacaran KDP. Oh iya, KDP, bukan KDRT. KDRT udah biasa. Iya. Belum halal udah ada kekerasan. Belum halal udah ada kekerasan. Terus kemudian dari kasus perselingkuhan sejak dini ya. Itu bagaimana itu? Jadi bobogohan tapi punya kebogoh lagi gitu ya, punya pacar lagi. Itu kan udah dibiasakan dari sejak. Betul. Jadi kasus-kasus ini justru semakin membesar, bahkan sampai ke ranah usia justru yang masih sangat muda. Betul. Dan itu dibiasakan lewat film juga, Ustaz. Filmnya kan jadi akhirnya di tayangan televisi. Makanya saya bersyukur banget ketika ada channel Ustadz Yusuf Burhanuddin, terutama bahas tentang jomblo lagi kan. Masya Allah. Karena kalau Ustadz yang bahas mungkin bukan milenial tapi kolonial gitu ya. Kita udah lewat itu ya. Iya. Jadi masalahnya gitu, ini sangat-sangat memprihatinkan. Terutama kalau kita sebagai orang tua. Kan ada yang aneh juga ketika orang tua mempertanyakan anak yang belum berpacaran. Iya, kayak di TK juga kan gitu. Nah, pacarnya sih, Masya Allah. Ada masih iya gitu. Ada. Jadi seolah-olah itu sudah dibangun. Ya, jadi anak pun mulai tahu baper lah atau apalah gitu sepakat, ya. Jadi Masya Allah sekarang memang tantangan yang sangat luar biasa. Nah itu. Memang kayak karakteristik ya, karakteristik seorang. Kalau yang pengalaman aku lah yang aku lihat dan aku ngobrol sama jamaah atau netizen. Jadi karakteristik wanita tuh kan emang pengen diperhatiin, pengen disayangin. Mungkin dia nggak mendapatkan itu sempurna di keluarga. Akhirnya justru mendapetin dari lawan jenisnya, tapi ya di sekolah atau di lingkungannya, sehingga akhirnya mereka ngerasa pacarnya itu lebih berhak mendapatkan segalanya daripada orang tuanya. Yang akhirnya kan luar biasa kan, kalau orang tua nyuruh itu responnya lambat, tapi kalau misalkan pacar yang nyuruh, responnya cepet banget. Nah, kira-kira itu apa penyebabnya itu? Kok lebih respect dengan orang yang di luar ketimbang yang di dalam? Kan ada yang lebih menyayangi di dalam. Nah, itu dia karena kasih sayang yang diberikan orang tua tidak maksimal kepada anak. Itu sih kecintaan orang tua. Orang tua juga ya mempengaruhi ya. Dan karena ini juga mungkin ya Ustaz ya, karena hormonnya ketika muda itu kan juga
naik mungkin ya Ustaz ya. Jadi akhirnya anak muda ini merasa udah mulai menyukai lawan jenis dan mulai untuk kemudian menjalin hubungan itu karena dari awalnya kan penasaran, karena dari apa yang dia lihat di TV itu akhirnya memotivasi dia untuk ngelakuin itu. Tapi itu kan hak fitrah ya, jangan dihalangi anak. Fitrah, senang ke lawan jenis itu fitrah. Karena kalaupun keras nanti dia jadi sesama jenis nih. Nah, itu yang tadi kan gitu ya. Jadi tetap harus diarahkan, tetapi dalam porsi yang benar. Ini cara Papap untuk mempengaruhi teman-teman yang mungkin masih hedon lah atau masih milenial banget. Kalau nggak pacaran kamu benar-benar bakal sasaran bully dan lain sebagainya. Sebagai jomblo kronis gitu ya, yang nggak laku-laku dari itu keren ya jadi tema ya. Jomblo kronis. Jomblo kronis ya. Jomblo sepanjang masa. Jomblo sepanjang masa. Subhanallah. Ya, jadi itu kan. Satu hal yang tentang pacaran itu istilahnya sebenarnya pacaran itu cuma menyiapkan hati untuk tersakiti. Masya Allah. Nah itu yang saya garis bawahi dari buku Papap tuh. Jadi punya Ustaz apa? Punya. Ya dikasih. Kan ada endorse ya. Masa aku nggak dikasih. Jadi itu menyiapkan hati untuk tersakiti. Pacaran dan itu lebih siap ketimbang kemudian tersakiti oleh ibunya, oleh ayahnya dan lain sebagainya. Bahkan mereka bisa menggugat, bisa kabur dari rumah dan lain sebagainya. Gitu. Itu sampai bunuh diri. Ada ya sampai bunuh diri Ustaz, cuman gara-gara diputusin. Kayaknya mental anak muda ini sekarang jadi dilemahkan oleh hal-hal yang eceng atau bucin budak cinta, diperbudak oleh cinta. Kayaknya kan kayak menarik kan sebenarnya kayak bucin kan ini kalau agak gemuk. Itu buncit. Buncit. Oh iya, kalau zaman kami itu buncit. Buncit itu juga sama. Bucin budak cinta. Budak cinta kan gitu ya. Selalu galau, selalu lebay kalau urusan percintaan. Seolah-olah kalau ditinggalin pacar tuh kayak kehilangan segalanya. Itu berarti ada hati yang deet. Siap. Apalagi nih? Jadi ada perasaan bahwa kalau seandainya gak punya pacar itu ngerasa hina ataupun mungkin kadang dibully. Truk aja kan gandengan, masa kamu enggak? Berarti kamu kan lebih hina dari truk gandengan. Kan itu enak banget gitu. Ya itu gimana itu? Ini bener Ustaz. Jomblo itu sebenarnya kan bukan sesuatu yang hina gitu. Ya. Kita ngerasa hina itu karena ketika ngelihat banyaknya orang yang ngejudge itu kan, karena itu jadi kayak kebiasaan, orang banyak yang ngelakuin, kita yang enggak. Sebenarnya jomblo itu mulia dan jomblo itu nggak pernah sendirian sebenarnya kan gitu ya. Ketika kesendirian itu kita senantiasa menyadari bahwa kita bersama Allah kan gitu ya. Dan ini Pak, ada dalil dari Rasulullah SAW bahwa bukan juga berarti menutup diri Pak. Artinya tetap dia bergaul, tapi dengan batas-batas ya. Termasuk antara ikhwan dengan akhwat. Selama wajar, artinya banyak orang dan bukan di tempat tertutup, gak kholwat lah, gak menyendiri, gak berduaan. Jadi kata Nabi, orang-orang yang bergaul dan bersabar atas gangguan mereka itu khairun minal mu'minil ladzina la yu'ashiruna nasa wala yasbiruna ala adahum, ketimbang orang mukmin yang tidak bergaul dengan mereka sama sekali karena eksklusif dan tidak sabar atas bully mereka. Ya artinya tetap harus bergaul kan. Kan ada juga komunitas-komunitas yang tanpa pacar, seperti teman-teman komunitas motor kan mereka ininya kan dengan trek-trekan, dengan gagak-jelengan, dengan jempingan dan lain sebagainya. Itu saya kira akan lebih positif kalau kegiatan dan hobimu menyendiri tidak mengganggu orang lain. Yes, itu dia. Ya, jadi jadilah jomblo yang elegan. Ya, gimana tuh yang jadi jomblo elegan itu? Kayaknya banyak sekali macam-macamnya nih. Jomblo banyak ya? Banyak jenisnya. Banyak ininya ada jomblo mutlak, ada jomblo kronis, ada jomblo bertopi, ada banyak lah yang Jadi jomblo yang elegan itu tidak baperan mengingat mantan. Masuk. Jomblo yang elegan itu tetap struggle, tetap kuat meskipun terus dihinakan. Jomblo yang elegan itu jomblo yang beriman.
Masya Allah. Dan So sweet mempersiapkan banget. pernikahan. Oh, Ya, gitu ya. yang terpenting jadilah jomblo yang tidak terputus koneksi dengan Allah. Yang terus sholat membina dengan hubungan baik dengan Allah untuk kemudian beramal baik dengan sesama. Ya, biar jadi amal baik dan amal biak, itu bahasa banget Ustadz Boni. Biar bertahan dan bertuhan. Berkembang biak berkembang baik. Berkembang biak berkembang salah. Ya, oke. Karena tidak saya pelajari bagaimana kontennya, ya. Jadi itulah teman-teman, mudah-mudahan bisa mengambil. Bermanfaat. Siap. Oke guys, terima kasih atas waktu yang berharga ini, Masya Allah. Saya termenung sekali mendengar nasihat-nasihat beliau, memang sangat romantis Ustaz Haji Boni ini. Dan jangan lupa, 3 cinta yang jangan kau lupakan agar kau hidup bahagia di dunia ini. Cintai Allah, cintai Rasulullah, dan cintai orang tuamu, terutama ibumu. Karena engkau lahir dari rahimnya, maka kalau kau kehilangan rahim, maka tidak akan mendapatkan kasih sayang dan cinta dari siapapun. Karena itu, titip terus hobinya, jangan sampai lupa misi suci, dan juga tetap terus bantu orang tuamu, karena superhero yang sebenarnya adalah mereka yang bermanfaat di rumahnya. Saya Yusuf Burhanuddin, surgaku, rumahku, bersama-sama ke surga mulai dari rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.